Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat walau belajar dari rumah. Nah, ketemu lagi ya dengan Ustazah. Hari ini kita belajar tematik. Tema 2B, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 2 dan 3. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. Amin. Semoga setelah kita berdoa, Allah meridhoi dan memberikan keberkahan untuk pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia dengan mendengarkan teks bacaan tentang agrowisata. Kalian dapat memberikan centang pada pernyataan sesuai isi cerita. Yang kedua, berdasarkan teks bacaan tentang agrowisata, kalian dapat menuliskan benda-benda yang ada di dalam cerita. Tujuan pembelajaran PPKN hari ini yang pertama yaitu dengan membaca peraturan berkunjung ke agrowisata, kalian dapat mengetahui peraturan yang harus dipatuhi seluruh siswa. Dengan mematuhi peraturan, kalian dapat menceritakan aturan di tempat wisata serta menceritakan aturan yang sama dengan aturan di rumah. Nah, tujuan pembelajaran matematika hari ini yang pertama, dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Yang kedua, dengan mengerjakan latihan tentang hitungan, kalian dapat membagi berturut-turut 3 bilangan dengan cermat. Nah, selain berkunjung ke kebun binatang, Nina dan teman-temannya juga berkunjung ke agrowisata. Ayo, bacalah cerita Nina berikut. Nah, kita baca bersama ya. Kita mulai. Agrowisata. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Ibu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat memanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salad. Nah, berilah tanda centang pada pernyataan sesuai isi cerita. Nah, tadi nomor 1. Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata. Apakah benar ada di dalam kalimat? Ada di dalam cerita? Kita centang kalau ada ya. Iya, ternyata ada. Nah, yang kedua, Joni memimpin doa sebelum berangkat. Apakah Joni yang memimpin doa? Iya, ibu guru yang telah memimpin doa. Jadi pernyataan ini salah. Nah, yang ketiga, Nina dan teman-teman boleh memetik buah. Nah, tadi Nina diperbolehkan apa tidak memetik buah? Iya, benar. Dia diperbolehkan untuk memetik buah. Nah, yang keempat, buah di sana tidak boleh dimakan. Benar apa tidak?
Tidak, ternyata buah di sana boleh dimakan kok, bukan tidak dilarang. Oke, yang kelima, Made bertugas mengumpulkan kulit buah. Apakah Made saja yang bertugas mengumpulkan kulit buah? Iya, semuanya bertugas, bukan hanya Made ya. Jadi itu salah. Oke, sudah mengerti sampai sini? Kita lanjut. Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membaca peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, kita baca bersama ya peraturan berkunjung ke agrowisata. Yang pertama yaitu siswa berkumpul pada pukul 6 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 6.30. Nah, peraturan yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenakan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Nah, peraturan yang ketiga, selama perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Nah, peraturan yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Nah, peraturan yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itulah tadi 5 peraturan berkunjung ke agrowisata. Baiklah, kita lanjut. Saat berkunjung ke agrowisata, Nina menemukan benda-benda lain selain buah-buahan. Ayo perhatikan benda yang ditemukan berikut. Yang pertama, ada benda apa? Iya benar, ada tempat sampah. Nah, dan di sana juga ada timbangan buah. Nah, ada juga jus jeruk, minuman jus. Ada juga topi untuk membeli oleh-oleh. Oke, sekarang tulis nama benda, tuliskan ciri-cirinya, dan buatlah kalimat menggunakan kata berikut. Contohnya, Ustazah berikan contoh ya. Contohnya tempat sampah. Nah, ciri-cirinya bentuk tabung, berwarna, dan dapat menampung sampah. Kalimatnya yaitu di sekolah saya banyak tempat sampah. Oke, sudah mengerti? Oke, kita lanjut. Ayo berhitung. Pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue. Lalu semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Nah, mula-mula kita bagi 20 kue dalam beberapa kotak. Dengan setiap kotak berisi 5 kue. Hitunglah dengan cara mengelompokkan. Kan di sini ada 20 kue, jadi kita kelompokkan menjadi 5-5. Oke. Nah, kita sudah bagi 1 kelompok 5 kue, 2 kelompok 5 kue, 3 kelompok 5 kue, dan 4 kelompok 5 kue. Jumlah seluruhnya 20 kue. Nah, bentuk pembagiannya yaitu 20 dibagi 5 sama dengan berapa kelompok? Iya benar, 4 kelompok. Nah, diperoleh 4 kotak berisi 5 kue. Lalu 4 kotak kue dibagikan kepada Nina dan Adi. Kita lihat caranya ya. Nah, kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Di setiap kotak berisikan 5 kue. Nah,
bentuk pembagiannya yaitu 4 dibagi 2. Jadi Nina dan Adi masing-masing mendapatkan dua kotak kue. Nah, pembagian dalam setiap cerita di atas dapat ditulis sebagai berikut. 20, tadi kan semua kue ada 20. 20 dibagi 5 dibagi lagi 2 sama dengan berapa? Ada yang tahu caranya bagaimana mencari? Baiklah, Ustazah akan menjelaskan cara mencarinya. Nah, bagaimana cara membagi bilangan dengan 2 bilangan berturut-turut? Lalu, bilangan dengan bilangan pertama terlebih dahulu. Lalu hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Yang mana ya yang dimaksud? Kita lihat. 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan, nah di sini 20 dibagi 5 tadi hasilnya 4. Nah, hasil 4 ini kita bagi lagi yang terakhir yaitu 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sudah mengerti? Oke, Ustazah ulang kembali ya. Ketika kita mendapatkan pembagian berturut-turut 2 bilangan ini, kita hitung dulu yang pertama, bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Dan menghasilkan hasilnya itu dibagi lagi dengan bilangan yang ketiga. Nah, sama dengan itulah hasilnya. Oke, sudah mengerti? Baiklah, kalau begitu tugas hari ini yaitu buka buku tema 2B, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3, halaman 99, nomor 1 dan 2. Oke, terima kasih. Sebelum Ustazah tutup, terlebih dahulu kita berdoa setelah belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Oke, cukup sekian hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, membantu orang tua, belajar di rumah, serta membaca jilid. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.